a'lamun nasi ajron bis sholati utawi kang lewi agung-agungnya manusia ajron opone ajron saking ganjaranane minalladzi yusolli itu mana ab'aduhum mumsyian ilal masjidi iku kalui ador-ador ya anas mumsyian opone saking lumakune ilal masjidi mari pirang-pirang masjid walladhi yantaziru sholata pada sholati hatta yusolliha ma'al imami a'wamu adron la utai wong kang ngenteni ya alladzi as-sholata ing sholat pada sholati di dalam sausine sholat hatta yusolliha malah sholat ya si alladzi ing sholat ma'al imami semerta imam Allahmu iku kang lebih agung opone ajron ganjaranane minalladzi yusolli tinimbang saking wong kang sholat ya alladzi sumaya namu kari-kari turu ya alladzi summa yusolli kari-kari sholat ya alladzi. Para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan daripada ayat-ayat Al-Quran daripada surah Yasin yang sampai kepada ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarohu. Masih berbicara ayat tersebut yang mana seluruh apapun amaliyah ma qaddamu yang kita perbuat baik atau buruk semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya makodamu apa-apa yang kita amalkan wa asarohum dan perkara-perkara yang ditinggalkan pun eta bakal dicatat. Kita telah wafat meninggal dunia. Setelah meninggal dunia banyak peninggalan-peninggalan, asar-asar, bekas-bekas. Awas, bekas pun dicatat oleh Allah. Ada bekas yang bagus, ada bekas yang buruk. Makanya ada peribahasa kalau gajah mati meninggalkan gigi, harimau mati meninggalkan belang, laki kita mati ninggalin utang. Allah. Nah, etat sekadar peribahasa. Nah, kita manusia semuanya bakal mati. Malaikat, jin, manusia semuanya bakal mati. Pohon, binatang pun bakal mati. Makanya kita mah kadang begini, seharusnya kenapa kita harus banyak introspeksi tafakur. Karena kita mah kadang salah jalan. Mana salah jalan? Hari akhirat mah yang pasti kita bakal pulang ke alam akhirat. Alam barzah mah yang pasti kita bakal pulang ke alam barzah. Tapi kenapa kita enggak beneran beramal untuk akhirat? Padahal pasti enggak kita ke alam akhirat? Pasti. Ke alam barzah pasti, dan alam akhirat ada surga, alam barzah ada kenikmatan kubur. Yang dapat surga, yang dapat kenikmatan kubur adalah orang-orang yang punya amal baik ketika menjelang wafatnya. Jelas, tapi kadang kita tidak mementingkan amal untuk perkara akhirat. Dan dunia mah dunia, alam yang bakal kita tinggal. Tapi kenapa kita berlomba-lomba ngebangun dunia, padahal dunia mah bakal kita tinggal.
Kenapa kita nggak berbekali diri untuk akhirat? Yang jelas kita bakal ke sana. Dan kenapa kita malah ngebagusin dunia yang besok bakal kita tinggal? Nah inilah. Jadi Allah mencatat semua amal, maqaddamu yang diperbuat bagus atau buruk dicatat oleh Allah. Kemudian wa asarahum, dan bekas-bekas peninggalan yang telah meninggal dunia pun semuanya dicatat, kagak ada yang kelewat sedikit pun. Nggak ada yang kelewat. Kita punya orang tua meninggal dunia, ketika meninggal dunia ada peninggalannya. Apa peninggalannya? Ilmu. Diamalin oleh kita, oleh murid-muridnya. Orang tua kita bakal ngalir terus nggak pahalanya tuh. Untung apa rugi? Untung. Yang punya peninggalan terus ngalir. Yang kedua, kita punya orang tua meninggal dunia, kemudian meninggalkan bekas peninggalan asarohum. Mana bekas peninggalannya? Seperti pondok pesantren, seperti musola, seperti masjid yang pondok tersebut terus dipakai, masjid tersebut terus dipakai, musola terus dipakai, masjid terus dipakai, padahal yang membuatnya telah meninggal dunia. Andaikan itu bapak kita, untung apa rugi terawih? Untung. Sebab apa? Wa naktubu maqaddamu wa asar. Makanya di sini asbab nuzul ayat wa naktubu maqaddamu wa asarahu. Di sini ada satu riwayat di tafsiran Qalabatul Mufassirin. Sebagian ahli tafsir menyatakan tentang ayat al-muradu bi azarihi. Yang dimaksud dengan ayat bi'azarihim adalah khutwatuhum ilal masajid, adalah tindakan-tindakan lampahan-lampahan kaki daripada kaum muslimin menuju ke masjid. Jadi orang yang melangkah menuju ke masjid, langkahan-langkahan itu ketika dia ke masjid maka jadi bekas. Kita ke masjid, kita kan melangkah, langkah kita itu jadi bekas apa bukan? Jadi bekas, kita lewat, kita nengok tuh bekas telapak kaki gua. Pertanyaannya, tuh bekas langkah tersebut ada catatan amalnya enggak oleh Allah? Ada. Wa naktubu maqaddamu wa asarahum. Setiap apapun bekas yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Kita melangkah ke masjid, setiap langkahan kita, bekas langkah kita dicatat pahalanya oleh Allah. Kemudian langkah kaki kita dari rumah ngaji ke majlis taklim, dicatat langkah kita oleh Allah. Setiap langkah kita yang telah kita laksanakan itu jadi bekas langkah kita. Itu pertanyaannya, bakal untung apa rugi? Itu ada di untung, sebab dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Nih contoh, kita ngaji. Kita ngaji jauh rumahnya mah, jalan kaki, setiap langkah yang sudah dilalui kita jadi bekas. Itu dicatat bagus apa buruk tuh kalau ngaji? Berarti wanak tubuh asarohum, dicatat kaki-kaki kita, langkah kaki kita tuh yang selama ngaji yang telah berlalu itu dicatat menjadi amal kebagusan. Alhamdulillah. Bukan hanya amal kebagusan, dihapus satu dosa, satu langkah, dinaikin satu derajat. Alhamdulillah. Makanya makin banyak langkah semakin gede pahala. Bukan hanya ke masjid. Saya mengajinya pakai motor pun berputar, setiap putaran bertemu titik sumbu, pentil lah, eta dihitung satu langkahan. Berapa putaran pentil tersebut bertemu dengan pentil? Ternyata 1000 putaran, berarti 1000 catatan pahala kebagusan. Terus begitu. Yang jalan untung, yang naik kendaraan untung. Berarti yang jauh pahalanya lebih gede nggak dari yang dekat? Yang gede, yang jauh yang dekat. Atau yang jauh, berarti ini yang jauh nih pahalanya gede-gede. Yang gede. Makanya kalau pengen ngaji yang rumahnya dekat, pengen pahalanya gede, muter dulu. Punya muter.
Muter kemana? Orang Benda ke tukang kajang dulu soalnya. Tukang kajang terus ke Simpang 4, ke sini terus ke Haji Karim. Pas Haji Karim terus ini ke SD Orang 3 Bilu, ke kiri terus lempeng lagi ke sono ke bawah tukang kajang lagi. Habis tukang kajang terus muter lagi ke Haji Karim, kemudian mampir ke Bang Siun. Belinya ayam situ. Jadi pahala enggak kan? Jadi pahala enggak? Kagak itu mah. Ini mah yang jadi pahala yang dipakai langkahnya semakin jauh semakin gede kan jarak. Tapi sebaliknya wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, kami pun menulis kata Allah atharuhum, bekas-bekas yang kamu kerjakan. Iya, kalau bekasnya amal baik seperti langkah untuk mengaji, langkah untuk melaksanakan sholat, langkah untuk silaturahmi. Tapi ini mah langkahnya untuk maksiat. Bagaimana? Wa naktubu wa atharuhum, sama langkah maksiat pun dicatat oleh Allah. Jahit mau nyolong ke Lampung, maka dijahit orang Tangerang, coba langkah kaki ke Lampung berapa dah? Eta dicatat dosa, setiap langkahnya dicatat satu dosa. Nauzubillahimin. Ini mah bukan nyolong, saya mah mau nonton lenong. Di mana lenongnya? Di Bojong-Rengit. Terus makanya rumah saya mah deket Haji Karim situ, Selengkah, tapi saya muter dulu supaya pahalanya gede. Bukan pahala kalau gede mah. Apa? Tawas. Apakah model begitu nggak dicatat? Dicatat. Bagus dicatat, buruk dicatat. Tapi untung amat langkah kakinya menuju ke tempat yang Allah ridhoi. Mana yang ngaji, yang berjamaah, duduk di majlis taklim, yang sholat berjamaah dan sebagainya, itu luar biasa. Gede luar biasa. Jangan sanksi, bohong kali Ustaz adalah gajah, masa ngaji pahala jatuh. Ini ayatnya ketemu, wa naktubu ma qaddamu wa azam. Allah yang nyatet. Siapa yang nyatetnya? Amal baik, karena minimal ngaji. Yang tugas nyatetnya malaikat raqib. Tapi kalau langkah kakinya menuju tempat di situ ada maksiat, hura-hura, mabok dan sebagainya, atau mau masang pakong misalnya di Lampung, berangkat dia nyewa mobil, itu setiap langkah perputaran ban itu jadi dosa, dilaknat. Emang malaikat nggak nyumpain yang maksiat, nyumpain sepanjang jalan kita. Nauzubillahimin dzalik. Tapi kalau kita langkahnya untuk ibadah, itu malaikat ngadoain. Ngadoain mohonkan ampunan kepada orang yang melangkah menuju tempat ibadah. Terus, nah inilah para jamaah sekalian. Jadi kita mah jadikan bekas-bekas yang kita tinggalkan itu bekas dari bentuk amal kebagusan. Kok ini ayat diturunkan berkenaan dengan asbab nuzul? Jadi ketika itu ada sahabat Ansor. Jadi sahabat Ansor dari kaum Bani Salamah datang ke Kanjeng Rasul serombongan. Pas datang, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa wahai sahabat? Jadi mereka, Tuan mah enak, rumah Tuan mah ngerendeng sama masjid. Selengkah dua lengkah Tuan mah sampai. Terus kami mah jauh dari masjid rumah kami. Oh, terus maksud datang ke sini apa? Jadi saya mah pengen kayak sahabat yang lain tuh, rumahnya yang deket-deket ke masjid. Enak dia mah deket ke masjid, bisa jamaah nggak ketinggalan dan sebagainya. Tapi saya mah jauh rumah saya. Ini pengen saya mah deket dengan masjid, pengen saya mah sekiranya ada tanah kosong saya mau pindah aja lah ke deket masjid. Ada aja pikiran begitu. Sahabat dulu begitu dari kaum Ansor, jadi Banu Salamah datang ke Kanjeng Rasul, pengen pindah rumahnya lebih dekat ke masjid karena rumah mereka jauh ke masjid. Apa kata Kanjeng Rasul? Kanjeng Rasul mengajawab sesuai wahyu dari Allah. Ketika begitu sahabat Ansor Banu Salamah nanya ke Kanjeng Rasul, pengen pindah rumahnya supaya dekat ke masjid, supaya lebih dekat, lebih nikmat ibadah karena rumah mereka jauh. Nah, ngebanding-banding, turunlah ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi katakannya Nabi,
bahwa kamu itu rumah kamu jauh maupun yang dekat. Nih dengerin, justru yang jauh itu wanak tubuh makodamu wa asarahu. Wahai sahabat Ansor, wahai dari kaum Bani Salamah, dengarkan kata Allah, rumah yang jauh dari masjid bakal dicatat pahalanya lebih gede daripada rumah yang dekat ke masjid. Untung mana, katakannya Rasul, tuh untungan jauh rumah saya. Ya udah, makanya jangan pindah ya, udah. Kalau bisa mah rumah yang dekat masjid pada pindah kalau bisa. Kalau jauh itu kan yang bagi rajin ibadah. Biar rajin ibadah ini mah udah rajin ibadah nih supaya gede pahalanya para jamaah. Udah deket gak kagak mau sampai ke masjid. Ini mah kalau bisa udah rumahnya jauh-jauh biar pahalanya tambah pulek. Memang betul. Wa anak tubuh makodamu wa asarahu. Semakin jauh langkahnya ke masjid, makin gede pahalanya. Ini kan rumah dekat-dekat, ya. Makanya kan pahalanya dikit-dikit. Makanya pada segen kayaknya masjid nih ya. Ya, rajin apa segen ini? Dokun, kenapa segen? Pahalanya dikit, katanya. Kenapa deket? Oh, berarti kan jauh. Oh, kan jauh bener. Pas jauh bener. Alhamdulillah. Eta masjid tadinya cuma sebaris, sekarang mah 10 baris. Ternyata barisnya barisan bebek, dari depan ke belakang 10 orang. Kalau dibarisin sepotong baris, berarti nambah ngurangan. Kalau model begitu jangan, darurat begitu. Udah, biarin, antepin, mending deket walaupun jarak ke masjid daripada jauh, tambah parah. Nah, tapi model kita mending yang ngaji begini, yang jauh udah, kan kita kadang mikir, rumah gue mah jauh jasa itu tempat ngaji. Kalau dekat makanya enakin, belum tentu Pak. Belum tentu. Eta mah omongan kita, nafsu, zon, sangkaan kita. Kalau rumah gua dekat masjid mah kali gua bakal rajin nanti. Pas bener pindah bukan rajin, malah ngedul. Banyak apa enggak ya tadi? Atau ngebadek. Gua mah nanti kalau pindah rumah pengen deket rumah gua pengen deket sama deket majlis ustaz lah gua nggak dijauh tinggalan gua ngaji. Mudah-mudahan bener pas gusuran pindah bareng dia mah sampai rumahnya, pintu rumahnya pas buka lempengan pintu majlis, ngelengkah librak sampai ke pelataran masjid. Bener baik. Dulu ngomong yang mantap, pokoknya di mana rumah gua kalau deket masjid eta ustaz, pokoknya mah jangankan eta cuma geledek petir, gempa 3 balik, gua tetap bakal ngaji gua. Eta puara kan ngomong kata bener, ini mah boro-boro ning geledek. Mendung kagak apa kagak? Bentar ini. Allah bentar, ting rengeng teh kata bininya, Bang, katanya rumah dekat mandi memang tahu sebenarnya. Pukul loh. Sama saya Bang. Ini kita jadi begini. Ya, ini kita rombongan sama dapat celaka sih Bang. Kayaknya celaka kita dulu. Terasa Anda kalau gitu. Makanya masalah hidayah Allah yang ngegerakin. Gampang Allah mah eta bicara hidayah. Kemarin ayat innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshiru bimaghfirati wa ajrin karim. Jadi yang bakal dapat kabar gembira, kebungahan tentang surga adalah rombongan ketika di dunia itu ketika jauh dari tempat ibadah tapi ada giroh semangat buat ibadah. Walaupun rumahnya jauh dari majlis talim tapi ada semangat menuju ke masjid, itulah rombongan fabashshirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Siapa itu? Tuh yang jauh-jauh rumah dari majlis tapi pada ngaji. Itu fabashshirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Siapa lagi? Tuh rumahnya yang jauh-jauh dari masjid musola tapi mau berjamaah ke masjid itu. Itulah fabashshirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Tah, etalah wa naktubu maqaddamu wa atharahum. Jadi sahabat-sahabat daripada kaum Banu Salamah yang mereka aradu ayabnu buyutan indal masjid, pengen ngebangun rumah di samping masjid, diturunkan ayat wa naktubu maqaddamu wa atharahum. Inilah sehingga Kanjeng Nabi ngomong begini. Jadi kesimpulannya, man ata ilal masjidi min makanin ba'idin yakunu sawabuhu a'zamu mimman ata min makanin qaribin. Jadi kesimpulannya ayat tersebut wa natubu wa asarahu, jadi orang yang datang ke
masjid, dikiaskan ke majlis talim, min makanin bait, dari tempat yang jauh datang ke masjid, datang dari tempat yang jauh ke majlis talim, niat talabul ilmi, yakunu sawabuhu a'lama, pahalanya lebih gede, lebih besar, mimman ata, daripada orang yang datang ke masjid atau ke majlis talim, min makanin qaribin, dari tempat yang dekat. Berarti ini yang ngaji yang paling jauh pahalanya lebih gede dari yang ngaji paling dekat. Alhamdulillah. Kata yang dekat lah, besok mau pindah ya lah. Kata jauhan, woro-woro. Oh kita bener, atau jelas wanatobo. Terus ada nggak dalilnya? Sampaikannya Nabi pun ngomong begini. Kamaruya nih Nabi alaihissalatu wassalam, katakannya Nabi, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihi darajatu. Maukah kalian, tanya Nabi sedang ngumpul dengan sahabat, katakannya Nabi, ala, ingatlah wahai para sahabat-sahabat, ala ukhbirukum, maukah kalian aku berikan satu berita yang mana bima yamhullahu bihil khotoya, dengan suatu perkara yang mana Allah bakal ngehapus seluruh kesalahan, wa turfa'u bihi darajat, dan diangkat derajat. Mau nggak aku sampaikan kepada kalian tentang perkara yang bisa ngehapus dosa dan bisa mengangkat derajat? Mau apa enggak, katakannya Nabi ke sahabat. Kata sahabat jawabannya, na'am, tinggi. Enggak. Kalau kita bacanya pengen. Apa katakannya Nabi? Jadi perkara tersebut kalau dilaksanakan ngehapus dosa, ngangkat derajat. Katakannya Nabi, isbagul wudu, pertama menyempurnakan wudu alal makari, ketika dalam keadaan hawa dingin. Hawanya dingin, tak kita wudu sanggup atau enggak? Ini kayak hujan dari maghrib terus sampai subuh. Coba doa air wudu supaya yang subuh. Coba enakan ngebungkel apa enakan wudu? Yang jawab apa? Mau jawab ngebungkel ketahuan. Mau jawab wudu disebutnya hebat jasa. Ya emangnya jawabnya ke semuanya ngumpul sih. Nah, tak itu bagaimana, katakannya Nabi tuh, di mana hawa makari sangat segen luar biasa melaksanakan wudhu, ternyata wudhunya sempurna. Apa sempurna? Dari membasuh telapak tangan terus kumur, masukin air, dibuang dari hidung, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap rambut, kemudian membasuh kuping, kemudian membasuh kaki. Sempurna wudhunya, padahal hawa dingin luar biasa. Eta orang yang melaksanakan wudhu disempurnakan dalam keadaan sangat dingin, eta bakal ngahapus dosa dan diangkat derajat. Insya amin. Amin kalau udah yang ngerjain. Udah ngerjain belum? Belum, insya Allah ya. Amin. Amin mah bagi yang udah ngerjain. Nih, ini dari mana nih makanan? Saya yang bikin. Oh, ini mah makan, kalau makan bakal jadi ganjaran. Amin. Nah, yang nggak bawa makanan. Yang bawa makanan, amin. Apa amin? Itu tadi dia amin juga. Yang ngerjain. Nah, insya Allah, makanya biasanya kalau hujan, alhamdulillah hujan. Gua mau nyempurnain dulu gua. Pokoknya subuh mau gua laksanain uduk secara sempurna. Tak benar sempurna. Eta ngapus dosa. Ngapus dosa eta juga nyempurnain apa, diangkat derajat di sisi Allah. Nah, satu. Yang kedua, wa kasratul khutuwati ilal masjid. Yang kedua, yang menghapus dosa, ngangkat derajat adalah memperbanyak langkah menuju ke masjid. Katakannya Nabi, perkara yang bakal ngapus dosa, ngangkat derajat adalah tuh banyak melangkahkan kaki menuju ke masjid.
Orang yang makin sering, makin banyak langkah menuju ke masjid, etala bakal dihapus dosa. Satu langkah satu dosa, kemudian satu langkah diangkat satu derajat. Makanya katakan Nabi, banyakin langkah menuju ke masjid. Bener sahabat ya, tadi langkah ke masjidnya ada yang 100 doang. Sekarang mah jadi 200. Sahabat bingung, alhamdulillah saya kemarin langkah dapat 200. Kata sahabatnya, belum ada kemarin cuma 100 angka kemarin dia. Terus itu jalannya saya rapeti. Kata malaikat, gaji itu mah. Langkahan mana? Langkahan normal, bukan langkah kayak apa? Kayak pengantin pakai baju kebaya. Wow bener, waduh, irit lah. Sebab makin banyak langkah makin pahala gede. Bener, dikecitin langkahnya. Kata malaikat, ngaji ini mah tetap buat catat 3 langkah 1. Bisa 1 langkah. Nggak bisa tipu kok tuh. Masya Allah ditipu. Nah, 1 langkah, 1 pahala, 1 derajat, 1 dosa pahala. Mana lagi katakannya Nabi yang ketiga, ada 3 perkara katakannya Nabi. Yang ketiga, intidharus sholat ba'da sholat. Nah tadi kiasan masjid adalah majlis ilmu, sama makin banyak langkah ke majlis ilmu itu pun adalah ngahapus dosa, ngangkat derajat, dicatat 1 amal dosa. Nah, udah makanya udah ngumpulin pahala caranya gampang, berangkat ngaji udah dari sini misalnya ke Cilengok jalan kaki udah, insya Allah kaki kayak rawaya lebar kayak kipas. Nggak sampai sono kan nggak perlu beli kipas lagi, tinggal kaki dewi lebar-lebar. Mudah pahala, jangan begitu-begitu amat. Rumahnya ke pahala bertem jasa, kaki kelebar begitu jangan. Biasa aja. Jadi kita makin jauh makin gede. Allah, bagaimana kalau yang sering melangkah? Allah kan silaturahmi, ngaji ke masjid jalan luar biasa. Naik kendaraan sama, kendaraan itu 1 putaran, untungnya tetap 1 langkah itu. Terus yang ketiga, wantidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, itu pun jadi ganjaran. Zaid sholat johor, beres sholat johor, di hati Masya Allah kebayang, ya Allah, saya mah nekadin hidup saya mah mati saya untuk dibaktikan kepadamu ya Allah. Saya nunggu waktu sholat asar, nungguin di hati ini, menungguin waktu sholat asar, beres sholat johor, nungguin waktu asar itu ngehapus dosa. Kalau 3 jam berarti dosa yang selama 3 jam hapus. Terus naikin derajat, dicatat pahala, tuh nungguin. Makanya kita dalam melaksanakan sholat, kalau kita berjamaah itu masih bagus nungguin imam. Tuh nungguinnya ngehapus dosa, naikin derajat, catat amal kebagusan. Kayak sholat Jumat kan nungguin berjamaah kan, yang datangnya jam 7 palanya lebih gede dibanding yang datangnya jam 11. Yang datangnya jam 11 lebih gede pahalanya daripada yang datangnya jam 11:30. Dari mana pahala gedenya? Nunggunya. Semakin lama nunggu semakin gede. Nih sama ngaji jadi. Ngaji udah datang jam 6 maghrib ke sini. Udah ternyata ya, ngapain? Nunggu ngaji gua. Kan jam 8. Dia hari pahalanya gede. Bener. Dia menunggunya di situ mana warung Batak ngambil ngopi ngaji sama. Jadi yang nunggunya di sini udah deprok udah tegak. Pas saya tanya, abang, iya, ngapain nunggu ngaji? Terus ini di tengah-tengah duduk begitu, beneran. Duduk kayak sila, baca sholawat di sini. Eta yang udah begitu kan. Eta nunggunya bakal ngapus dosa, naikin derajat, bakal diangkat sebagai amal kebagusan. Enggak, saya udah niatin, saya mah duduk sini bener belum mulai ngaji, nunggu kan, nunggu di depan, nungguin ngaji. Sama jasa Ustaz masih ngaji aja, nungguin tak, eta nungguinnya jadi ganjaran, dicatat amal kebagusan juga dihapus dosa. Tuh enak tuh ngapus dosa kita kehapus, nggak kudu baca astagfirullahaladzim, nggak kudu begitu, duduk nungguin ngaji aja, duduk nungguin berjamaah itu sudah ngahapus dosa. Alhamdulillah. Udah makanya sering-sering nunggu waktu. Mana di antara ciri nunggu waktu nih Bu ya, ciri nunggu waktu sholatnya, ciri waktu apa, ciri nungguin waktu nih yang pengen tahu pahala caranya. Kalau johor jam 12 kita wudhu jam 10,
Ini cara ini mah. Kalau pengen dapat pahala nunggunya nih, kan tadi nunggunya ngapus dosa, dicatat diangkat derajat, dicatat amal kebagusan. Aku nungguin ini, nungguin di bangku. Tadi megang tasbih. Tasbihnya jatuh, guprak. Ya dari kedak begini. Tidak perlu kata gini. Mudu ikut bulu. Kalau tasbih orangnya mah, tasbih pada jatuh, pada putus lagi gelinding. Tak bagaimana model begitu, tetap niatnya jadi ganjaran. Sebab tidurnya nggak sengaja. Beda kalau begini, nih gue mau sholat johor, nih wudu jam 10, tapi gue mau tidur dulu, tak etama nggak haji. Tapi kalau nggak ngomong nggak tidur dulu mah jadi haji, jadi haji kan. Maksudnya tak dapat ganjaran, itu beda. Iya, kalau saya mah dari apa keluar ke Demak, saya mah dari jam 9 lah, tunggu apa jam 9 dulu. Nunggu johor nggak apa-apa. Emang kenapa? Enggak, saya soalnya jam 9 kode subuh. Jadi sekalian kita madu johor. Pinter konek lu mah. Kita malaikat sial di mana? Orang berdatang. Bener dia menungguin jadi 9 nungguin johor. Sore yang jam 9 kodok. Allah, tak nggak jadi masalah. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah nggak tahu hambanya suka ngeledek. Emang Allah kagak tahu kata Allah. Atau kalau bahasa kita mah kita gak kebiasaan. Kita punya anak, lalakunya begitu. Ini anak laguannya ya. Padahal mantas orang tua makan saya nggak anak dikasih aja tetap. Dikasih. Nah, Allah mah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hambanya mau lagu bagaimana, tapi niatnya bentuknya ibadah mah dikasih ganjaran. Kasih ganjaran. Nah inilah. Jadi 3 perkara tak sempurna wudu. Katakannya Nabi ketika dalam keadaan makari, dalam keadaan luar biasa segennya. Dan yang kedua banyak melangkah menuju ke masjid, kiasana, majlis talim dan sebagainya. Yang ketiga menunggu ibadah setelah ibadah. Itu menjadi kiparat dosa dan juga mengangkat derajat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang berikan semangat untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah dan juga senantiasa dia taklukkan hati kita untuk senantiasa cinta kepada ibadah dan senantiasa cinta terhadap menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita jadikan ahli ilmu Allah dan jadikan keturunan saleh dan salehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim ala jannati kulli syai'in rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim musyrikin wa salihin wa hasuna ulaika rabbika dzalikal fadlu kafa billahi alim. Wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.